Halo, saya Naya dari Kala Teater. Di program Bercerita dari Rumah kali ini dipersembahkan khusus untuk mengenang Bapak Sapardi Djoko Damono melalui karya-karya beliau. Nah, kali ini saya akan membacakan sebuah cerita pendek yang berjudul Sepasang Sepatu Tua. Sejak kubeli beberapa puluh tahun yang lalu di sebuah toko yang terletak di Chinatown, San Francisco, aku telah jatuh cinta pada sepasang sepatu itu. Warnanya merah kecoklatan, solnya agak tebal dan kuat, pinggiran atasnya sampai mata kaki, mirip sepatu bot tetapi bukan sepatu bot. Siang itu sehabis makan di restoran Cina, sepatu yang kupakai sejak aku berangkat dari Indonesia tiba-tiba jebol. Solnya menganga. Sepatu Cibaduyut sih, komentar rekanku menggoda. Ia seorang PhD candidate yang sedang menyelesaikan disertasi di Berkeley. Ia rupanya lupa atau tidak tahu bahwa sepatu Cibaduyut bisa kuat puluhan tahun. Sepatuku yang jebol kemudian kubuang ke sebuah kotak sampah itu. Ya, itu ternyata buatan India. Itu menurut penjualnya. Mana aku percaya? Di India sapi dianggap suci. Mana mungkin kulitnya dijadikan sepatu? Diinjak-injak pemiliknya sembarang waktu. Di negerinya Martin Luther King, harga sepatu baru kira-kira sama dengan ongkos menambalnya. Mula-mula aku tak mempercayai hal itu. Tetapi ketika pada suatu hari jam tanganku rewel dan kubawa ke tukang jam, ia menasihatiku untuk membeli jam baru yang murah saja. Aku agak tersinggung. Dalam benaknya mungkin saja muncul pikiran, jam murah begitu kok masih mau diperbaiki. Pengalaman itu mengingatkanku untuk tidak macam-macam ketika sepatuku jebol. Langsung saja, dengan berjalan agak terseret-seret, aku masuki sebuah toko sepatu. Warna dan bentuknya sangat memikat, harganya lumayan, tetapi aku punya uang cukup. Sebab seminggu lamanya tidak usah nginap di hotel, karena numpang di apartemen calon PhD itu. Labelnya menyatakan bahwa sepatu itu buatan Jerman. Rasa legaku double. Pertama, aku tidak usah merasa salah karena menginjak-injak binatang suci. Kedua, sepulang di tanah air nanti bisa menyombongkan diri telah membeli sepatu Jerman di Amerika di sebuah toko Cina pula. Sepatuku yang jebol itu memang bisu. Setidaknya aku tak pernah mendengar mereka bercakap-cakap. Ini menjengkelkan, sebab aku si pemakai tidak pernah tahu apakah sepasang kakiku telah berbuat begini atau begitu terhadapnya. Di Jakarta sepatuku diam saja kalau menyeberang banjir musim hujan dan menapak di aspal panas musim kemarau. Malam-malam aku beberapa kali mencoba nguping, tetapi di rak sepasang sepatu itu tak pernah mengeluarkan sepatah kata pun. Rekan-rekan sekantorku sering berbincang-bincang mengenai sepatu mereka dan suka cekikikan, seolah memahami bahasa sepatu. Aku hanya bisa mendengarkan saja, sebab sepatuku bisu. Sepatu kok bisu? Komentar mereka selalu. Mungkin karena terbuat dari kulit sapi suci. Sepatuku yang baru itu lain sekali perangainya. Begitu talinya selesai kuikatkan dan aku melangkah keluar toko, mereka berdua bercakap-cakap. Lirih, tetapi aku mendengarnya. Calon PhD itu tak mendengarnya. Tentu karena ia tidak sayang pada sepatu. Tentu karena ia beranggapan bahwa sudah menjadi kewajiban sepatu untuk berada di ujung kaki diinjak-injak setiap hari. Mungkin juga karena ia tak pernah membaca Rumi atau Gibran. Kasihan juga orang macam itu. Semakin lama suara sepatuku semakin jelas terdengar. Tetapi aku tidak memahami apa yang mereka gunjingkan. Nah, aku duga saja, ia tentu membicarakan aku, tuannya yang akan bersama mereka bertahun-tahun mendatang. Aku menguasai bahasa-bahasa seperti Jawa, Indonesia, sedikit Inggris. Tapi sepatuku yang baru itu jelas tidak bercakap dalam salah satu bahasa itu.
Aneh, kalau sudah lama di Amerika, tentunya bisa bahasa Inggris kan, meskipun dia berasal dari Jerman. Atau mereka berbahasa Jerman, tetapi jelas tidak. Bahasa Jermanku mendapat nilai 9 di ujian akhir SMA, dan meskipun sekarang praktis sudah kulupakan sama sekali, masih juga ku ketahui beberapa patah kata, dan tentu juga bunyi ayah itu. Sambil terus jalan dan bergurau tentang apa saja dengan rekanku itu, aku mencoba menduga-duga bahasa apa ya sepatuku itu. Bodoh sekali aku. Tentunya sepatu itu sudah belasan tahun di toko, dan tentu oleh sebab itu sudah melupakan bahasa ibunya, lantaran setiap hari yang didengarnya adalah bahasa Taokenya, bahasa Cina. Ya. Di jurusan Cina sekolahku, nanti aku akan bertanya kepada Mas Gondo, pakar sinolog, apa saja yang dikatakan sepatuku kalau sedang di kantor. Aku merasa lega. Selama hampir sebulan dalam perjalanan selanjutnya di negeri itu, aku selalu mendengarkan cakap kedua sepatu itu. Meskipun bukan aku yang diajak berbicara, meskipun tidak memahami sepatah kata pun yang mereka bicarakan, aku dengan gembira berpindah dari hotel ke hotel sebab merasa dalam perjalanan tidak sendirian saja. Bahkan beberapa kali dalam konferensi yang kuhadiri, sepasang sepatu itu suka berbicara juga. Dan kalau aku tersenyum meski tak paham, peserta dari Afrika atau Jepang atau Thailand menatapku heran lalu ikut tersenyum. Waktu itu musim panas, jadi kami tidak pernah menempuh salju. Syukurlah, karena aku takut dingin. Tetapi mungkin mereka kecewa karena merindukan musim salju di negeri asalnya. Kalau saja aku paham bahasanya. Sesampai di rumah di Jakarta, kata sambutan pertama yang meluncur dari istriku bukanlah "Selamat datang" atau pelukan atau apa, tetapi komentar ringkas. "Norak amat sepatumu, di mana kau beli? Yang dulu mana?" Aku hentakkan kaki ke lantai 3 kali dengan harapan agar sepatuku diam saja dan tidak usah tersinggung. Tetapi kemudian aku sadar bahwa mereka pasti tidak memahami bahasa istriku. Aku tersenyum. Dan istriku akhirnya juga tersenyum, persis peserta konferensi di Amerika tempo hari. Perempuan biasanya mendewakan barang-barang dari luar, tetapi kali ini istriku malah seperti mengejek. Iri hati, tidak, ya kan mendapat oleh-oleh juga yang dari luar. Jurusan Cina agak ribut ketika aku datang untuk bertanya tentang bahasa sepatuku yang semakin lama semakin suka ngoceh. Ini lain, bahasanya tidak seperti di laboratorium bahasa. Di mana belinya? Oh, di Chinatown. Pantes macam digodok begitu ya, Pak? Komentar seorang pengajar muda. Aku diam, agak jengkel pada sepatuku. Kenapa sih ngoceh terlalu keras sehingga orang lain mendengar juga? Nah, Mas Gondo, sinolog itu akhirnya nongol, dan tanda-tanda yang ruwet di kepalaku mulai terurai. Begini, kata Mas Gondo setelah beberapa lamanya mendengarkan percakapan sepasang sepatu itu. Mereka itu ternyata sudah jatuh cinta padamu. Mereka senang kau membelinya, sebab sudah belasan tahun berada di toko itu tanpa ada yang menawarnya. Ada yang bilang dia norak, ada yang bilang bentuknya tidak trendy, ada yang ini, ada yang itu. Rupanya sepatuku itu merasa senang karena ada juga di negeri ini yang bisa memahami bahasanya. Dan Mas Gondo juga ramah kepada sepatu. Mereka ini heran. Ini kantor apa? Kok begitu banyak anak-anak muda lalu lalang atau keleleran di bangku-bangku panjang? Aku menggigit bibir. Terserah mau dibilang norak atau apa, sepasang sepatu itu telah merebut hatiku. Kemanapun aku pergi, mereka lah yang membawaku. Gedung-gedung tempat pesta kawin, kantor-kantor yang licin lantainya, mal-mal yang penuh sesak kalau hari Minggu, jalanan kampung yang becek kalau hujan, dan beberapa tempat pemakaman. Semuanya
bagian hidup mereka juga. Dan yang sangat membahagiakanku adalah bahwa diam-diam mereka mulai memahami bahasa yang kami pakai. Meskipun mula-mula terdengar aneh ucapannya, percakapan mereka lambat laun kupahami juga. Mereka memang menyayangiku, seperti yang pernah dikatakan Mas Gondo. Aku pun semakin sering memakainya, sampai belasan tahun lamanya. Pada suatu malam, ketika keluargaku kebetulan pulang kampung, aku dikagetkan oleh suara keras mereka. Apa mereka bertengkar? Kudengarkan baik-baik. Yang kiri mengatakan dengan lantang bahwa mereka sebenarnya tidak berasal dari kulit sapi yang sama. Mana mungkin, kata yang kanan menegaskan. Kita berasal dari seekor sapi. Kulitnya yang lebar itu disamak, lalu dipotong-potong dengan mesin untuk membuat kita. Kulit seekor sapi cukup lebar untuk membuat beberapa sepatu, tahu? Iya, tapi bisa saja potongan-potongan itu bercampur sehingga tidak jelas lagi berasal dari kulit sapi yang mana. Kita ini asalnya berbeda. Aku jelas sapi Jerman. Kau entah sapi apa? Mungkin sapi Prancis? Allons avant à la patrie, le jour de gloire arrive. Kau jangan menyinggung perasaanku. Lagu kebangsaan tak usah diikut-ikutkan. Kalau aku sapi Prancis, kau juga sapi Prancis. Titik. Kalau kau sapi Jerman, aku pasti juga sapi Heil Hitler. Titik. Sekarang yang kiri gantian tersinggung. Keduanya terus diam. Mungkin sadar aku telah beberapa lama nguping. Kupikir berasal dari seekor atau 2 ekor sapi. Dari manapun asalnya, mereka kan sudah puluhan tahun lamanya hidup berdua di negeri-negeri asing pula. Kenapa tidak sejak di toko Cina Amerika itu mereka menyadari hal itu? Kuduga karena sekarang mereka sudah tua, sudah bosan satu sama lain, sudah nyinyir mungkin, bahkan sudah pikun, dan yang jelas sudah capek membawaku kemana-mana. Tetapi aku tetap menyayangi mereka, dan tampaknya mereka pun begitu terhadapku. Masalahnya, ternyata ada di tangan keluargaku. Aku selalu menolak gagasan istriku dan anakku untuk membuang sepasang sepatu itu. Meskipun terus terang saja semakin jarang kupakai, terutama kalau ke perhelatan teman-teman. Pak, sepatunya buang saja deh. Jangan setiap kali manggil tukang sepatu untuk memperbaikinya. Malu kan? Dikira nggak mampu beli sepatu baru. Aku bergeming. Sepatu, istriku, dan aku, kami sama-sama sudah tua. Aku tidak mau membuangnya. Biar saja di tempat sepatu. Bertengkar hampir tiap malam tentang asal-usulnya. Bagiku tak masalah. Yang kiri sapi Jerman, yang kanan sapi Prancis, atau sebaliknya. Atau keduanya berasal dari sapi yang sama. Pokoknya pas di kakiku dan tidak membuat lecet. Tapi hari naas itu tiba juga akhirnya. Seperti sudah semestinya demikian. Siang itu sepulang dari ngajar, kulihat sepatuku tidak ada lagi di rak. Ketika aku mencarinya ke sana kemari, anakku mendekat dan dengan sangat hati-hati, tentu karena takut akan menyinggung perasaanku, berkata bahwa ia sudah membelikanku sepatu baru. Bagus kok Pak, sungguh, meski tidak dari luar. Iya, tadi sudah diambil tukang sampah, diangkut di gerobak, kata istriku. Sepatu baru ini warnanya tidak norak Pak, trendy, sesuai untuk remaja tahun 50-an. Guraunya sambil dikikikan. Mereka tidak tahu bahwa aku diam saja karena sedang membayangkan sepasang sepatu tua itu tetap saja bertengkar ketika dibawa ke tempat pembakaran sampah. Dan rupanya aku tidak berhak merasa kehilangan apapun, hanya berkewajiban menerima dan kalau bisa menyayangi sepasang sepatu baru. Kuperhatikan sepatu baru itu. Aku segera tahu bahwa mereka bisu. Persis seperti yang dulu jebol nunjangku di sana itu. Nah, demikianlah cerita pendek sepasang sepatu tua. Saya Naya,
Nantikan program bercerita dari rumah lainnya ya. Tetap untuk memantau akun Instagram Kala Teater dan jangan lupa untuk membuka kanal YouTube Kala Teater. Dan bantu subscribe, like, dan bagikan ke teman-teman kamu. Terima kasih dan jangan lupa jika tidak ada keperluan yang mendesak, kalian tetap tinggal di rumah saja. Dadah.